Halo semuanya, kembali lagi di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film horror thriller yang dirilis pada tahun 2003, berjudul Final Destination 2. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Kimberly atau Kimi yang mendapat penglihatan tentang sebuah kecelakaan besar yang akan menimpa dia dan beberapa orang lainnya di sebuah jalan tol. Dan dengan selamatnya Kimi dari kejadian itu, hidupnya pun berubah menjadi mimpi buruk karena teror dari kematian kini selalu mengikuti dirinya. Jika kalian belum menonton film sebelumnya, saya sarankan untuk mengklik di pojok kanan atas karena nantinya film ini dan film pertama akan saling berkaitan. Dan seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. It's a disaster that's affected many, none more so. Awal film memperlihatkan sebuah berita yang membahas tentang kecelakaan penerbangan dengan nomor 180 yang ada di film pertamanya. Scene pun berpindah ke keesokan harinya yang memperlihatkan Kimi yang tengah bersiap untuk berlibur bersama teman-temannya menggunakan mobil. Setelah memastikan semua barang yang akan dia bawa, Kimi pun akhirnya pergi menggunakan mobil sang ayah. Saat sampai di jalan tol, Kimi tiba-tiba mulai mendapat sebuah firasat buruk yang akan terjadi pada mereka. Dan tak lama berselang, apa yang ditakutkan Kimi pun terjadi, yaitu sebuah kecelakaan akibat truk pembawa balok kayu yang rantainya terputus. Karena terjadi di jalan tol dan semua berkendara dengan kecepatan tinggi, maka tak ada satupun dari para pengendara yang bersiap. Dan pada akhirnya, mereka semua harus menjadi korban saat itu juga, termasuk Kimi dan seluruh temannya. Sebelum truk menabrak dirinya, Kimi tiba-tiba tersadar kalau dia masih berada di lampu merah sebelum masuk jalan tol. Karena ternyata kejadian itu hanya ada di pikirannya seperti sebuah penglihatan masa depan. Namun karena apa yang dia lihat begitu nyata, Kimi pun menjadi panik dan memalangkan mobilnya hingga tak ada yang bisa lewat. Dalam keributan itu, seorang ofisir polisi bernama Thomas datang menghampiri untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. What's going on here? There's gonna be a huge pile up. Dan baru saja menceritakan tentang firasatnya, kecelakaan yang dimaksud pun akhirnya terjadi. Lalu secara tiba-tiba, mobil Kimi juga tertabrak hingga seluruh temannya menjadi korban. Singkat cerita, Kimi dan beberapa orang yang tak jadi masuk ke tol harus diperiksa di kantor polisi. Dan setelah mendapat seluruh keterangan, mereka semua dipersilahkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan dari sinilah, teror pun mulai menghantui mereka satu persatu. Kejadian pertama dialami oleh seorang pemuda bernama Evan. Setelah dari kantor polisi, Evan yang kembali ke apartemennya mulai mendapat rentetan kesialan. Seperti apartemennya yang terbakar, hingga saat berusaha kabur menggunakan tangga darurat, Evan tak sengaja terpleset. Lalu akhirnya, dia pun kehilangan nyawa. Malamnya, Kimi mulai mencari informasi mengenai fenomena yang terjadi pada dirinya. Sampai Kimi melihat suatu artikel tentang penerbangan 180 yang menyisakan satu orang penumpang bernama Claire, yang kini harus berada di rumah sakit jiwa. Keesokan harinya Kimi pun menemui Claire. Dan dari sanalah dia pun mendapat informasi kalau apa yang dia lihat adalah gambaran dari garis takdir yang seharusnya terjadi. That was Death's original design. Dan kini
Kimi dan pengendara lain yang ia selamatkan akan terus diteror sampai satu persatu dari mereka kehilangan nyawa sesuai dengan urutan kematian di kecelakaan. Setelah dari sana, Kimi pun menemui Thomas, yang ternyata Thomas adalah salah satu orang yang juga menangani kasus penerbangan 180 yang dialami oleh Claire dan teman-temannya. Until last year when I was dispatched to clean up one of the Flight 180 survivors. Di tengah percakapan, mereka tiba-tiba diserang oleh burung merpati. Dan jika urutan kematian yang dikatakan Claire itu benar, maka mereka harus bergegas menemui pengendara lain yang selamat di urutan selanjutnya, bernama Nora dan tim yang sedang berada di dokter gigi. Singkat cerita, saat baru saja sampai di tempat yang dituju, Thomas dan Kimi benar-benar melihat bagaimana tim harus kehilangan nyawanya setelah anak itu mendapat serangan dari burung merpati dan harus tertimpa kaca dari atas. Kejadian itu membuat Kimi benar-benar ketakutan. Dan di saat itulah, Claire memutuskan untuk membantu mereka dan kembali menemui William untuk menanyakan beberapa hal bagaimana cara mereka mengelabui rancangan kematian. William pun memberitahu kembali kalau mereka tak bisa lari dari garis takdir dan hanya kehidupan baru yang bisa mengalahkan kematian itu sendiri. Only new life can defeat death. Setelahnya, mereka pun mulai membicarakan tentang apa yang William katakan. Lalu secara tiba-tiba, Kimi kembali mendapat sebuah penglihatan tentang dirinya yang mengendarai sebuah mobil van hingga tenggelam. Dan ternyata, ada seorang pengemudi lain yang selamat yang ternyata sedang hamil. Mereka pun bergegas mencari informasi tentang pengemudi tersebut. Dengan asumsi, jika mereka bisa menjaga pengemudi hingga melahirkan, maka kehidupan baru itu akan mengacaukan rancangan kematian, dan tak satu pun dari mereka harus menjadi korban selanjutnya. Thomas pun meminta rekan kerjanya untuk mencari si pengemudi yang ternyata bernama Isabella. Sedangkan dia, Kimi dan Claire mengumpulkan pengemudi lain di apartemennya. Terlihat jelas kalau Eugene masih begitu skeptis dengan apa yang Claire ceritakan. Sementara Nora, yang masih bersedih setelah kehilangan sang anak, memutuskan untuk pergi dari sana. Namun yang tak ia sadari, pola kematian sedang mengarah kepadanya. Dengan sedikit kecelakaan, kepala Nora malah terjepit di pintu lift. Sementara Eugene yang juga berada di satu lift yang sama, tak bisa berbuat banyak dan harus melihat kepala Nora yang terlepas tepat di hadapannya. Setelah kejadian itu, Eugene yang ketakutan berusaha mengakhiri hidupnya sendiri menggunakan senjata api. Namun anehnya, senjata itu sama sekali tak berfungsi, yang menandakan kalau Eugene tak bisa merusak pola kematian yang telah dirancang. Demi mencegah hal yang lebih buruk terjadi, mereka bergegas pergi ke kantor polisi tempat Isabella diamankan. Sementara di sisi lain, Isabella yang tengah mengandung mulai merasakan sakit perut dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk melahirkan. Kembali ke Thomas dan yang lainnya. Dalam perjalanan, mereka pun akhirnya mengakui kalau sebelum kejadian di jalan tol, mereka semua pernah secara kebetulan lolos dari kematian. Dan yang lebih mengejutkan lagi, semua kejadian yang mereka ceritakan merupakan rangkaian kecelakaan yang menyebabkan seluruh teman Claire harus kehilangan nyawanya. Lalu saat keadaan hening, ban mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba meletus hingga mereka hampir kecelakaan, hingga menyebabkan Eugene mengalami luka parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Tak hanya itu, kejadian selanjutnya menimpa Kate yang harus kehilangan nyawanya saat ingin dikeluarkan dari mobil. Sementara Peters menyusul setelah sebuah mobil meledak di dekatnya. Kini yang tersisa hanya Thomas, Kimi, dan Claire. Mereka pun bergegas pergi ke rumah sakit tempat Eugene dirawat dan juga Isabella yang tengah melahirkan. Dan tepat setelah mereka sampai, Isabella akhirnya berhasil melahirkan dengan selamat. Namun, disinilah plot twist sebenarnya. Karena ternyata Isabella memang seharusnya selamat dari kecelakaan di tol. Di sisi lain, Claire yang ingin menemui Eugene harus kehilangan nyawanya setelah tabung oksigen di kamar Eugene bocor hingga menyebabkan ledakan yang amat besar.
Kini Kimi mengerti tentang apa yang William katakan sebelumnya dan penglihatannya tentang mobil yang tenggelam di danau. Dan dia pun bergegas membawa mobil ambulans yang sedang terparkir, lalu menceburkan dirinya ke danau. Hingga Kimi pun harus tenggelam dan berada dalam keadaan setengah sadar. Untungnya, Thomas segera datang untuk menolongnya dan langsung membawa Kimi ke rumah sakit. Dari sana akhirnya Kimi bisa dihidupkan kembali oleh dokter yang sama persis seperti yang ada di dalam penglihatannya. Dan pada akhirnya, Kimi dan Thomas pun berhasil mengakali pola kematian yang meneror mereka berdua. Lalu di akhir cerita, saat makan bersama dengan keluarga yang menyelamatkan mereka saat kecelakaan yang merenggut nyawa Kate dan Peters, terjadi sebuah insiden yang menyebabkan anak dari keluarga tersebut harus menjadi korban. Begitulah akhir dari Final Destination 2. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.